Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 27 Oktober. Hari biasa pekan ke-30. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menghadap hadirat-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kebahagiaan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 13, ayat 22 sampai 30. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, penginjil Lukas hari ini memberi sebuah bayangan kepada para pembacanya tentang pintu sempit yang harus dilewati. Suatu permenungan yang agak menakutkan, dan mungkin kebanyakan dari kita sudah mempraktekkan kewajibannya untuk menghadiri perayaan Ekaristi, berbuat amal, setia mengikuti semua aturan dan merasa telah punya izin bebas untuk memperoleh keselamatan kekal. Kemudian akan sangat kecewa apabila ia menjadi salah satu dari banyak yang akan ditolak masuk melalui pintu yang sempit itu. Penginjil ingin menegaskan bahwa keselamatan kekal itu adalah anugerah Tuhan, namun harus disertai dengan usaha manusia. Secara konkret, Rasul Paulus memperbandingkan usaha umat beriman dengan kompetisi atletik. Berlatih secara intensif dalam meraih kesalehan
berjuang dalam pertandingan yang baik. Walaupun keselamatan adalah anugerah Tuhan, namun Tuhan mengharapkan kita menghargainya seperti seorang atlet menghargai kemenangannya. Di sini kita membutuhkan disiplin dan tekad seorang atlet dalam mengejar untuk lolos masuk melalui pintu yang sempit itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, saat ini kita hidup dalam masa di mana orang menganggap hidup beriman dan tidak beriman itu sama saja. Berbagai pelanggaran cinta, kasih, dan ketidakadilan dianggap biasa. Perasaan berdosa semakin menipis. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Kita sedang melangkah menuju pintu yang mana? Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, sungguh-sungguh mengingatkan kita agar kita tidak mudah merasa sudah selamat atau punya jaminan selamat karena kita dicap sebagai orang Katolik. Oleh karena itu, apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan cinta kasih dan berbuat keadilan dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan semangat Yesus Kristus sendiri? Semoga teguran dan nasihat Yesus ini membuat kita selalu siap sedia untuk mencari kehendak Allah dan melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.